Halo Cineklip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Untuk trailer yang kali ini gimana ya? Gue nggak tahu mesti berekspektasi gimana. Soalnya ini adalah trailer yang awalnya gue nggak berniat untuk ngebikin reactionnya, tapi kemudian Bapak Arya tuh ngomong, ini kayaknya lu mesti nonton. Dan kayaknya orang-orang penonton Cineklip yang lama tuh udah paham ya, kalau misalkan gue react ke trailer yang hasil rekomendasi dia tuh maksudnya apa. Dan ini sebenarnya bukan trailer yang baru dirilis banget, karena kan belakangan ini lagi banyak banget ya trailer yang rilis Indonesia, Hollywood tuh banyak banget. Tapi yang ini bukan baru, yaitu ada trailer untuk film Indonesia horor ya. Ini yang judulnya adalah Anak Kunti, yang bakal tayang di bioskop 20 Februari alias minggu depan ya, 10 hari lagi nih. Dari judulnya sudah kelihatan sebenarnya ini soal kuntilanak, sesimpel itu. Tapi gue sendiri belum terlalu ngulik soal film ini, nanti gue cek sinopsisnya lah ya. Tapi so far kalau gue lihat soal filmnya, yang paling menarik itu cast-nya sih. Makanya pada saat gue denger ini lu harus react Anak Kunti gitu, gue expect-nya ini paling cast-nya tidak terkenal. Tapi ternyata cast-nya lumayan lah. Ada nama-nama yang udah sering kita lihat di film-film horor Indonesia kayak Yang Senur, Pretty Moti, sama of course siapa lagi kalau bukan Ruth Marini ya, yang kayak selalu ada gitu di film horor Indonesia. Biasanya tuh ya Ruth Marini tuh antara jadi dukun atau orang yang ngenalin dukun ke protagonisnya, antara dua itu biasanya. Minimal dia jadi orang yang paling bersinggungan sama dunia klinik dibanding karakter-karakter lain. Kayak dia tuh selalu jadi orang yang paham sama dunia klinik. Kayak kemarin di Pengantin Setan, dia kan bukan jadi dukun ya, tapi dia jadi orang yang rekomen ke si Erika Carlina, kamu tuh ketemu orang pinter sebelum akhirnya mati. Ya itu biasanya Ruth Marini itu selalu ada di film horor kita dan jadi orang yang melek sama dunia klinik ya. Tapi dari nama-nama yang ada, gue paling tertarik sama Iwake. Mungkin dia ini salah satu musisi turns actor yang paling oke di Indonesia, yang transformasinya tuh paling berhasil. Actingnya tuh apalagi tiap jadi antagonis ya, itu selalu antara nyebelin atau nyebelin dan serem. Antara dua itu, kayak di Sayap-Sayap Patah, terus Pocong Gundul, dan terakhir tuh jadi anggota PKI juga ya di Kupu-Kupu Kertas. Itu semua bagus, semua serem, dan semua jadi antagonis. Gue gak bisa membayangkan suatu hari Iwake main di film dan jadi orang baik. Mungkin someday ya. Dan Iwake tuh gak sesering itu loh main film. Kayak setiap tahun tuh paling cuman satu. Dari judul-judul yang tadi gue sebutin juga itu kan di tahun-tahun yang berbeda ya. Makanya tiap dia nongol itu kerasa spesial. That's why gue interest sama Anak Kunti ini, karena apa yang membuat Iwake bersedia main di film ini. Coba deh, tapi kalau ceritanya sebentar, ini ada di websitenya 21 ya. Gue baca deh, panjang juga anjir. Di tengah kehidupan pesantren yang religius, Sarah, seorang santriwati, itu diusik oleh serangkaian mimpi buruk tentang kuntilanak yang mengancamnya. Sesuai petunjuk sang pengasuh pesantren, Nyai Fatimah. Apakah Nyai Fatimah ini adalah itu Ruth Marini? Kayaknya bukan sih. Sarah pergi ke sebuah kampung yang angker yang bernama Wonunggal untuk mengungkap rahasia gelap masa lalunya. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya di pesantren, Azizah, yang lahir di sana. Nasib juga mempertemukan Sarah dengan Majid, seorang dokter muda yang sedang koas di Wonunggal. Sarah, ini tolong ya, ini diubah nih ya. Masa sinopsis resmi di 21 nama karakter utamanya salah sih. Ada Sarah, ada Sarah. Gimana? Sarah menemukan bahwa desa itu tenggelam dalam kegelapan spiritual di bawah kendali Mbok Darmi. Mbok Darmi. Susu Mbok Darmi, rasanya strawberry. Dan teror kuntilanak yang mencekam. Sarah harus menghadapi ancaman supernatural, kejahatan manusia, mengungkap kebenaran yang mengerikan, dan menghadapi pertarungan mematikan, anjay, untuk mencari jawaban tentang asal-usulnya dan membantu desa dari kutukan yang menghantui mereka. Ya, di luar typo-typo tadi tolonglah kalau ada dari tim filmnya itu dibenerin. Masa dalam satu sinopsis ada dua nama protagonis, salah. Tapi di luar itu kalau dari sinopsisnya sih masih kedengeran familiar ya, kayak ya itulah yang biasa terjadi di film horor Indonesia. Kita cek dulu lah trailer untuk Anak Kunti. Gue nggak tahu apa yang sebenarnya ingin diperlihatkan Arya gue, tapi feeling saya agak-agak gimana gitu. Tipikal trailer Indonesia horor ya, harus dibuka dengan itu doa tentang keluargaku. Tuh kan, Iwake jadi orang jahat tuh, yakin. Tentang siapa diriku. Kowe yakin orang melu Oke. mulai. Tapi kowe wis suwi lho, Sar, ra mutus ke pondok. Sarah,
Iki tinggalan Bu Aminah waktu gue. Punyai, apa boleh Sarah cari Bu Aminah? Wah, shotnya Orang sini masih stylish percaya bro. sama mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah nggak aman lagi. Gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Nah, tuh. Ruth Marini jadi orang diganggu gue yakin. Sopo iki sing azan? Anjir. Wani-wani deh azan. Aku udah buka data pasien, tapi nggak ada yang namanya Bu Aminah. Ya warga sini kan lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Ya, sering terjadi. Orang sini sudah tidak percaya sama saya. Aku diusir soko kampungnya apa Oh, wow. Wait, Indiana Jones mana tadi? Aku diusir soko kampungnya apa itu? Wow. Well, that's interesting. Maksudnya pilihan apa artistiknya menarik sih, over the top gitu kan, kayak Indiana Jones, nggak yang nanggung-nanggung sekalian aja gitu. Lu bikin lebay, lu bikin over the top, anjir. Masa di bunuh kuntilanak ada korban selanjutnya? Aku udah mau musuh aku. Wah, Sebaiknya aku balik ke pondok ayo. nah tuh kan serupan tuh. Aku iso. Kapan wae. Oh, Ruth Marini di masa lalu ya, diganggu sama Iwake gitu, penjahat gitu. Sensoro. Garis takdirku sebagai anak kunti tidak bisa dirubah. Folk horror gitu ya. Kalau dari trailernya tentang itu tadi sebuah desa yang dikuasai sama apa sih namanya, semacam dukun yang diperankan yang senior ya, yang ada azan tuh langsung sopoy wani-wani ini azan. Dan dia tuh bikin desa itu anti banget sama agama. Terus kemudian kondisi itu berubah setelah karakter utamanya yang orang pesantren datang. Ya mungkin nggak baru, tapi kalau buat gue itu modal yang bisa bagus kalau diolah dengan baik. Apalagi tadi kayaknya akan ada dua timeline ya, timeline yang modern yang soal si karakter utamanya sama timeline masa lalu yang kayaknya sih bakal nampilin kejahatannya Iwake yang ganggu si Ruth Marini. Mungkin karakter utamanya ini anaknya Ruth Marini, mungkin yang terus kemudian jadi kunti gak sih? Gak tahu. Tapi gue malah lebih tertarik sama cerita masa lalunya karena di situ ya, tadi ada Iwake, ada Ruth Marini, dan kayaknya cerita-cerita yang lebih disturbing, yang lebih jahat, yang lebih kontroversial maybe, gue nggak tahu. Sama hal menonjol yang lain yang gue tangkep tuh ini di luar tadi ya, mata yang menonjol yang kayak Indiana Jones, tapi gue suka loh itu tadi loh. It looks silly, kelihatan konyol emang betul. Tapi daripada lu nanggung-nanggung nih terus kemudian atau asal dianjurin, ya udah sekalian aja over the top, sekalian aja lebay. Itu malah bisa bikin apa B-horror, B-movie yang seru kalau emang pendekatannya ke sana ya. Tapi yang menonjol lain adalah penggambaran kuntinya kalau gue lihat. Karena sekarang gini, horor Indonesia itu kan kayak lagi berlomba-lomba ngasih desain kunti yang beda tuh. Ada yang dibikin aneh lah, dibikin monster, atau mungkin badannya masih manusia cuman mukanya tuh udah nggak berbentuk lagi, udah hancur monster dan segala macam. Tapi di anak kunti ini justru sebaliknya loh, kayak semacam back to basic. Kuntinya ya udah sebatas perempuan, rambut panjang, gaun putih dengan suara yang khas gitu diulang-ulang. Tapi buat gue itu justru penggambaran kunti yang lebih serem. Gue nggak takut kalau misalkan udah film horor kita terus nampilin kunti bentuknya monster. Itu terlalu barat sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, itu buat eksplorasi biar nggak gitu-gitu aja. Cuman kadang memang gue pengen ngeliat lagi kunti yang klasik. Ya ini nampilkan kunti klasik seperti itu yang kita kenal turun-temurun sejak kecil. Dan ternyata tidak seabsurd yang gue bayangkan sih. Karena gue sekali lagi kalau dikasih sama si Arya, ini lu harus nonton, gue expect-nya adalah anjir nih pasti trailernya ngawur, anehnya berlebihan, tapi ternyata masih masuk di taraf yang bisa diterima. Bahkan ada beberapa poin yang menarik juga sih kalau digarap dengan benar, itu sih syaratnya sebenarnya. Ya semoga skripnya bisa munculin cerita dengan dinamika yang asik ya tentang agama versus klinik
Semoga sih nggak cuman tempelan doang ya. Cobalah kita tunggu besok tanggal berapa tadi? 20 Februari. Coba silakan lu tulis di kolom komentar kira-kira apakah lu tertarik nonton Anak Kunti atau enggak. Kalau misalkan iya kenapa, kalau tidak kenapa, silakan tulisin di kolom komentar ya. Oke, nah seperti biasa gue ngetin jangan lupa like video ini, subscribe Cineclip, dan buat teman-teman yang pengen join membership bisa silakan dicek home kami, ada keterangannya tiap tier member itu benefitnya apa aja. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari tier Besti La Familia. Thank you banget. Tier Sobat juga terima kasih. Pokoknya makasih semuanya. Alright, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.